Baik, bismillah. Ustadz, saya ingin masuk jurusan tasawuf. Bagaimana saran nasihat Ustadz? Nasihat saya, Anda pelajari dulu. Di situ ada apa? Pertama, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf apa ya? Tasawufan. Akar katanya sofa itu artinya bersih, suci. Mana sucinya? Menyaring yang kotor sehingga tubuh yang bersih. Misal, ini saya memasukkan air, saya saring. Ini saringannya. Airnya saya saring begini. Saringannya disebut tasfiyah. Saringan, sehingga menyaring yang kotor lahir bersih. Jelas? Keadaannya disebut sofa. Airnya disebut sofi. Sofi. Di air sofi itu yang bisa menyaring yang kotor, tumbuh yang bersih-bersih. Saringannya tasfiyah. Kalau pakai prosesnya disebut dengan ta. Proses pembelajaran supaya jadi bersih, menyaring yang kotor pakai ta. Jadi tasawuf. Tasawuf itu artinya proses pembelajaran, menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor, saring keluar. Dengki kotor, saring keluar. Mencela kotor, saring keluar. Penyaringannya disebut dengan tasawuf. Hasilnya mutasawuf, orangnya disebut dengan sufi. Bagaimana menyaring yang kotor sehingga yang baik muncul? Satu, dengan syariat, ibadah. Makanya orang dulu kotor jahiliyah. Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung, bukan ke gua, bukan ke macam-macam, bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Salat. Menyaringnya lewat apa? Puasa. Nyaringnya lewat apa? Baca Quran. Umar dulu kotor, rajin baca Quran, rajin sholat, tiba-tiba jadi bersih. Yang kotor hilang, yang keras hilang, jadi lembut. Jadi kalau antum ingin jadi sufi, ahli tasawuf, pertama, nggak usah masuk jurusan. Pertama, rajin antum menunaikan ibadah dengan baik. Kalau ingin ambil jurusan ibadah, jurusannya jurusan syariat. Bagaimana memahami fikih, bagaimana memahami konteks ibadah, maka antum melahirkan pribadi tasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni, buruknya hilang, ya kemurniannya bagus, ambil falsafat yang terkait dengan akidah, jurusannya jurusan akidah, ilmunya tauhid, dipelajari falsafat yang menyimpang untuk dihindari, yang baik diikuti, jurusan akidah. Sekarang cek, kampus yang Anda tuju apa kampusnya? Fakultasnya apa? Yang dibahas apa? Kalau antum masuk jurusan tasawuf, semakin masuk semakin menjauhkan diri dari syariat. Masuk ke situ lama-lama nggak sholat, itu bukan tasawuf namanya. Kata Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-11, paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan 3. Di baris yang ketiga, di paling kiri sebelah bawah, kata beliau ada aliran al-abahiyun. Siapa aliran abahiyun di Jawa itu? Yaitu aliran, yang dia menganggap sering mendekat kepada Allah. Dia merasa tasawuf, sering zikir, cuman zikirnya salah. Wasafa qalbuhu, safa dari kata tasawuf, merasa bersih hatinya. Saking bersihnya dia menyimpulkan, la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Sudah tidak berlaku lagi larangan dan perintah. Tidak berlaku larangan perintah. Saya sudah dekat dengan Allah. Rajin zikir. Saking dekatnya saya merasakan kehadiran Allah. Karena merasakan kehadiran Allah sudah dekat dengan Allah. Gak perlu sholat lagi. Jadi kalau yang masih sholat begini itu masih latihan. Masih latihan. Kalau sudah berhasil latihannya dekat dengan Allah, gak sholat pun gak apa-apa. Kata Syekh Hashim, yang seperti ini, dia sesat. Jadi kalau Anda datang pada seorang kiai misalnya, Masya Allah, jenggotnya panjang, berjubah, jubahnya lebih daripada Batman, Masya Allah. Begitu datang, tiba adzan zuhur, Allahu Akbar, dia masih duduk ngopi. Anda tanya, Pak Kiai nggak sholat? Dijawab oleh Pak Kiai, ada yang masih belajar. Pak Kiai, ruhnya sholat, jasadnya minum kopi. Itu kata Syekh Hashim pendiri NU, itu sesat. Ada yang lebih sesat, disebut jahlatul mutasawwifah. Jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh. Halaman 12 paling kanan, paragraf kedua, baris 1 sampai dengan 5. Jahlatul mutasawwifah, siapa itu? Kata beliau, orang yang mengatakan tajassud, menyatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Sedang minum kopi, Pak Kiai saya mencari Allah, ada Allah di mana? Allah sedang minum kopi. Itu sesat. Jahlatul mutasawwifah. Ya, maka kalau Anda ingin ikut yang seperti ini, coba periksa dulu. Apa kajiannya? Apa materinya? Jurusannya bagaimana? Siapa pengajarnya? Apa pengajarnya sholat atau tidak? Pengajarnya baca Quran atau tidak? Pengajarnya benar atau tidak? Kalau dengan itu mendekatkan Anda kepada Allah, maka ambil.
Kalau tidak, tinggalkan, cari jurusan lain. Ada usuluddin, usul itu akar, dasar. Din itu agama. Masuk usuluddin, semakin mengakar agamanya. Ini sekarang agak aneh. Masuk usuluddin, keluar-keluar semua agama sama. Itu yang bahaya. Sudah masuk zuhur? Masih ada waktu? 6 menit lagi ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi Ustaz ada menyebutkan tentang ma'rifatullah. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Apakah yang dimaksud adalah seperti yang difahami kaum sufiyah yang pada tingkatan-tingkatan tertentu mereka beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi tuntutan syariat atas mereka? Syukran. Nah, Masya Allah, berkaitan dengan ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala, yang artinya mengenal Allah. Siapa sih di antara hamba-hamba Allah yang paling mengenal Allah? Siapa jemaah? Anda kasih hadiah. Iya, orangnya Nabi Muhammad. Tapi nggak apa-apa, Anda kasih hadiah. Tapi sifatnya orang ini gimana? Di antara umat Islam siapa yang paling mengenal Allah? Ulama. Kirim ke sana. Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi seorang hamba yang mengenal Allah semakin takut kepada Allah. Kalau di beberapa ajaran sufi yang nyeleneh, yang mereka kalau sudah sampai tingkatan makrifat nggak sholat, ada di kampung saya itu ada orang tukang bikin kompor, dia udah nggak sholat. Ketika ditanya sama sohib, Mas kenapa nggak sholat? Makomnya udah beda kita, makomnya udah beda. Jadi dia sudah nggak wajib sholat. Subhanallah. Tadi disebutkan orang yang paling kenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Maka kau akan lihat orang semakin kenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tinggalkan yang syubhat, bahkan yang mubah-mubah dia tinggalkan karena dia takut masuk kepada yang haram. Itu orang yang kenal kepada Allah. Tapi kalau ada orang mengaku kenal kepada Allah lalu nggak sholat, kesian itu orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Ketahuilah aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sholat, Nabi puasa. Pernah Nabi nggak puasa? Ada orang-orang dulu di kampung itu nggak sholat Jumat. Habis sholat Jumat dia keluar dari rumahnya. Pak, kok nggak sholat Jumat? Makomnya beda. Ana sholatnya di Masjidil Haram. Padahal di Indonesia jam 12, di Masjidil Haram masih jam 8 jemaah. Iya. Di Indonesia jam 12, di Masjidil Haram jam belum sholat Jumat, tapi dia mengaku udah sholat Jumat. Maka kita bingung gitu. Itu termasuk talbis iblis ya. Maka perlu diingat, yang dimaksud dengan ma'rifatullah adalah mengenal Allah dengan asma'nya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayatnya, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat ciptaannya. Yang ketika melihat rembulan, nih antum kalau melihat rembulan hilal ya, melihat hilal ketika muncul, masuk ke bulan Safar, masuk ke bulan Rabiul Awal, baca doa apa? Mana kasih hadiah? Nih, kita mau lihat orang-orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini membacakan bahwasanya hamba-hamba Allah itu mereka senantiasa bertadabbur, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa doa kalau melihat hilal? Masa semasjid nggak ada? Jamaah kanan. Oh, bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Wallah, ana baru dengar ini Pak, bacaannya itu. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah Bapak itu. Doanya itu antum cari itu nanti. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini orang ketika melihat hilal, dia mengatakan, ya Allah, jadikan awal rembulan ini mendatangkan berkah dengan keselamatan, dengan keimanan, dengan Islam dan keselamatan, dengan berkah ya Allah. Lalu dia mengatakan kepada bulan, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Di sini dia tumbuhkan, kau itu ciptaan Allah, engkau tidak layak disembah. Maka para jemaah, orang yang kenal sama Allah dari ayat-ayatnya, setiap dia melihat sesuatu, subhanallah. Antum kadangkala ngelihat lalat, antum tangkap tuh lalat tuh, terus ngomong sama anaknya, nak, kau lihat nih lalat, nak. Andai kata seluruh penduduk dunia berkumpul untuk menciptakan lalat, nggak ada yang bisa, nak. Nggak ada yang bisa, nak. Cuma Allah yang bisa menciptakan. Ini orang yang kenal sama Allah, melihat sesuatu ingat sama Allah, karena dalam semua ciptaan Allah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika antum jalan hujan, kena tanah baju antum, atau ngelihat sandal antum banyak lumpurnya, antum lihat, ya Allah, ini bahan ciptaanku, aku tuh diciptakan dari tanah. Cuma kita ingat dengan kebesaran Allah Jalla Jalla. Itu yang dimaksud dengan ma'rifatullah yang sebenarnya, sehingga orang ini semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin banyak ibadahnya. Itu orang yang kenal sama Allah. Tapi kalau orang mengaku kenal sama Allah lalu tidak sholat, karena sudah tingkatannya berbeda, wallahu a'lam bishawab, kayaknya harus diobatin itu orang jemaah. Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Saya ikut-ikut tasawuf itu sosek. Bagaimana ini Pak Ustadz? Sebetulnya kalau diurut-urut ke belakang dari sejarah, maka akidah, fikih dengan tasawuf itu hadisnya satu. Ketika Jibril bertanya, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan, apa itu iman? Dijawab Nabi, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Itulah dia namanya ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu tauhid. Ketika ditanya ma huwal islam, apa itu Islam? Dia jawab Nabi, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lahirlah fikih solat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah, sunat muakkad. Lalu kemudian pertanyaan Jibril yang ketiga, ma huwal ihsan, apa ihsan itu? Anta ambudallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah khusyuk seakan-akan kau menengok Allah. Kalau kau tak bisa menengok Allah, maka Allah menengok engkau. Merasa selalu diperhatikan Allah namanya ihsan. Mensucikan hati, menghilangkan angkuh, menghilangkan sombong, menghilangkan takabur. Ilmu tentang wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, ilmu tauhid namanya. Ilmu tentang rukun syarat wajib sunat sunan muakkad makruh mubah, ilmu fikih namanya. Sedangkan ilmu yang tentang masalah menghilangkan angkuh sombong setelah bersih hati diisi dengan zikir, tawadhu, qanaah, ridha, tawakal, zikir, namanya ilmu tasawuf. Orang-orang yang tak setuju dengan tasawuf itu sebetulnya dia pakai tasawuf juga, cuman casingnya dia robah namanya tazkiyatun nafs. Dia pakai tasawuf. Jadi apa namanya Ustadz? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Jadi sama lah macam orang, saya tak mau pakai baju buatan Indonesia, dibelinya Singapura, padahal baju itu dibuat di Batam juga. Isinya sama. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa.
Tasawuf itu asal katanya sofa. Sofa artinya suci. Kalau sudah suci, sofa, barulah sampai ke marwah. Orang tidak akan sampai ke marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Kehormatan, kemuliaan. Maka di situ saya jawab. Saya mengajar mata kuliah hadis di kampus, pengampu mata kuliah tasawuf di kampus saya namanya Ustadz Iskandar Arnel S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Dalam mengajar mata kuliah tasawuf, dia buka kajian Ibnu Arabi dan Al-Ghazali, datang ke UIN, Fakultas Usuluddin. Dalam menyikapi tasawuf terbagi dua. A, ekstrim kiri, menolak tasawuf sama sekali. Kata dia tak ada tuh tasawuf. Yang kedua, ekstrim kanan, sangat mendukung tasawuf total. Siapa yang tak bertasawuf maka tak masuk surga. Tasawuf adalah mengkaji hati. Bagaimana membersihkan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur. Setelah dibersihkan, sesudah dibersihkan lalu diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya thariqat. Nama besarnya hotel. Hotel apa Bu ya? Hotel Surya. Di dalam hotel ini ada lagi namanya ruangan ini, convention hall, ada rumah, ada restoran. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya tariqat. Tariqat artinya jalan. Kebetulan yang menyusun tariqat ini namanya Imam Abdul Hasan Sazili, disebut dengan tariqat Saziliyah. Yang menyusunnya namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi, disebut dengan tariqat Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Tarekat adalah jalan, karena untuk mencapai menuju Allah mesti ada jalan. Abdul Somad sampai ke Duri ada jalannya. Jalan ke Duri ini namanya tarekat. Tapi saya kalau tak ada yang menunjukkan jalan, tak tahu saya mana hotelnya, mana ruangannya, kamar berapa, nomor berapa. Orang yang menunjukkan jalan itu namanya mursyid. Mursyid artinya penunjuk jalan supaya kita jangan sampai sesat. Ustadz Yahya ini mursyid, penunjuk jalan waktu umroh. Mursyid, guide, penunjuk jalan. Nah jadi makanya dalam berzikir ada mursyidnya. Mursyid tak sanggup datang karena tempat ini banyak, maka mursyid mengangkat penggantinya. Pengganti mursyid itu namanya khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Khalifah. Khalifah artinya pengganti. Mursyidnya di Besilam, Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi Syekh Abdul Wahab Rokan tak bisa datang karena kesibukannya. Diangkatlah khalifah-khalifah. Khalifah-khalifah inilah yang mengislamkan suku Sakai. Makanya ada buku ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau di Universitas Islam Riau. Bukunya sampulnya warna biru. Saya membaca buku itu di Kairo, di perpustakaan kelompok studi mahasiswa Riau. Kontribusi tarekat Naqsyabandiyah dalam mengislamkan suku Sakai di Riau. Orang-orang yang mengejek-ejek tasawuf tarekat ini, berapa orang yang sudah diislamkannya? Mereka dulu masuk ke hutan, orang tak bersahadat itu diislamkannya. Orang yang menentang mengejek-ejek tarekat tasawuf ini sekarang, orang yang udah ke Islam di masjid, itu pula dikafir-kafirkan. Kalau mau tahu susahnya berdakwah ke pedalaman, cobalah sekali-sekali masuk ke suku Talang Mama, masuk ke suku Anak Dalam, masuk ke suku Akid, masuk ke suku Sakai yang belum Islam, coba berdakwah. Berapa yang bisa kau Islamkan? Barulah kau betul-betul sudah berdakwah. Jadi Abdul Somad, saya belum berdakwah. Saya hanya baru mengajar sholat, ngajar fikih. Nah, ini tentang masalah tasawuf nih. Tapi jangan nanti sikit-sikit, tasawuf ini sesat. Ulama tasawuf itulah yang mengislamkan kita. Kalau tak ada ulama itu, kita sampai hari ini masih menyembah pokok kayu lagi. Betul tak ini Bu? Tak Bu bunyi. Memang sejak Covid ini payah bercakap karena dan memang mesti dipakai. Kalau tak dipakai kena protokol kesehatan. Mulut sama hidung mesti ditutup karena virus tak bisa masuk melalui telinga. Khawatir kita datang Covid-21, telinga pun masuk juga. Apa usah bertutup? Saya kalau bertutup telinga bonti ceramah. Apa guna ceramah telinga? Kalau mulut tutup tak apa.
Bagaimana cara mengingatkan kepada saudara kandung kami yang mengikuti ilmu atau aliran tasawuf, ma'rifat, tawajuh, yang mereka menafsirkan Al-Quran menurut fikiran mereka sendiri, karena ini indikasi syirik dan menjauhi ilmu tauhid. Ilmu mereka semakin dalam dan mengerikan berdasarkan ilmu cinta kasih dan Buddha, ya. Ya tentu saja ini sama saja dengan orang-orang muslim yang umumnya, dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat. Ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Nggak mungkin itu. Mustahil. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri. Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tarekat itu kan diambil dari kata-kata bahasa Arab tariqah, yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Tapi maunya jalannya masing-masing sendiri. Makanya tarekat ini caranya beda, tarekat ini caranya beda. Padahal Islam tidak punya itu, ya. Cara ibadah kita satu, halal jelas, haram jelas. Cara sholatnya sudah jelas, membatalkan sholatnya jelas, kewajiban dan sunnahnya, ini semua jelas semua kok. Nggak ada sesuatu yang baru. Tapi akhirnya mereka buat tarekat-tarekat ini, jalan-jalan ini menuju kepada Allah, tapi cara sendiri. Makanya mereka buat maqamat, maqam 1, maqam 2, maqam 3, maqam 1 istighfar 1000 kali, maqam 2 sholat sekian 1000 rakaat, dan seterusnya. Nanti maqam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya baru pulang sholat dari Mekah. Ini aneh, sholat apa ini di Mekah? Orang baru sholat Jumat lalu dia bilang saya baru pulang dari Mekah. Jumatnya Mekah belum loh, mundur 4 jam. Nah, kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi harusnya jangan sampai masuk dalam hal-hal yang syubhat, yang bisa memasukkan kita pada hal-hal yang keliru, ya. Maka ini Allahu alam caranya kita sampaikan apa adanya. Dan ada ceramah saya di YouTube tentang histori dan asal mula ilmu tasawuf dan ilmu tarekat ini. Teman-teman bisa ketik saja nama saya, ada tarekat dan tasawuf, nanti akan bisa ceramah itu cuplikan dikasihlah kepada beliau. Karena itu panjang kalau saya ingin jelaskan, ya. Dari awal kata etimologi suf itu apa, kapan munculnya di zaman Hasan Basri tahun 110 Hijriah, kemudian awalnya bagaimana muncul orang-orang yang membentuk tarekat-tarekat ini, itu ada historinya semua sebenarnya. Dan itu di Indonesia sendiri dipelajari, di S2, di S3 dipelajari kalau orang belajar agama. Cuma sayangnya di kita yang dijadikan sebagai makalah, ya, mendukung orang-orang yang salah ini, seperti Khallaj, orang yang dipenggal lehernya di zaman Abbasiyah gara-gara dia mengatakan ana huwa ana. Jadi dia menganggap maqam tertingginya adalah dalam ilmu tasawuf itu dia menjadi Allah, Allah menjadi dia. Begitu terdengar oleh para ulama, dilaporkan kepada khalifah. Khalifah suruh taubat, gak mau, dipenggal. Tapi di Indonesia dianggap Khallaj itu seorang tokoh yang dekat sama Allah. Dekat sama Allah bagaimana nih? Rasulullah tidak pernah bilang saya Allah sembahlah. Bagaimana Khallaj bisa mengaku itu? Tapi kita anggap tokoh dan dipelajari di S2, dipelajari S3, dijadikan sebagai makalah. Saya waktu belajar S2 di Indonesia sempat ada pelajaran tasawuf. Dan yang paling kritis ke dosennya itu saya kebetulan pada saat itu. Karena memang tokoh-tokoh ini semua dianggap tokoh dan harus mahasiswa buat makalah menokohkan orang itu. Gimana bisa ini? Di zaman dulu aja dipenggal oleh khalifah dan para ulama, mengkafirkannya gara-gara mengaku dia Tuhan. Lalu kita mengatakan dia tokoh, dari mana ini? Dan dipelajari di S2, di S3 ini. Buat makalah menokohkan orang itu. Dan mahasiswa yang datang sudah menjadi kayak semacam kebiasaan mahasiswa kita. Kalau dia baru masuk di S2 misalnya atau di S3, ada makalah judul tertentu, orang tertentu, biografi orang. Dia tinggal cari orang-orang sebelum dia, angkatan sebelumnya, lalu tinggal diganti namanya. Itu sudah jadi kebiasaan, malas, tidak mau masuk ke perpustakaan, gak mau nyusun, ganti cover depannya, sedikit diganti tulisannya, sama saja. Itu turun-temurun tulisannya itu. Nah itu yang dilakukan. Jadi akhirnya tersebar, ini keliru ini teman-teman sekalian, keliru, ya. Semestinya kita belajar yang benar, gitu. Ini kita belajar yang benar. Dan kita tahu sebenarnya istilah suf muncul tahun 110 Hijriah. Di zaman Nabi SAW dan sahabat tidak pernah ada masalah ini. Nggak pernah ada sama sekali istilah suf. Tidak pernah ada hadis yang berbicara masalah suf itu sendiri atau tasawuf. Suf kain hijau yang kasar. Tasawufnya adalah ilmu yang dibuat oleh orang-orang ini, gitu. Dan kalau kita baca historinya kaget itu. Ya bagaimana yang membentuk pertama
ilmu-ilmu ini dan tarekat-tarekat ini adalah orang-orang yang datang belajar kepada para ulama tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, Sufyan ats-Tsauri, Atha bin Abi Rabah, ulama-ulama besar dari tabi'in. Tapi mereka memang datang dari kampungnya, dari Irak, dari Persia ya. Itu mereka datang, memang mereka niatnya bukan mau belajar. Mereka datang, mereka duduk 6 bulan, 5 bulan, kemudian pulang, lalu bilang, saya muridnya Sa'id bin Musayyab, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Oleh masyarakat ini ulama besar, ini muridnya, maka ditokohkanlah. Mulailah dia buka tarekat sendiri. Tarekat menyembah Allah, caranya dia, bukan ikuti gurunya. Ya, kalau guru-gurunya ini ulama-ulama besar ini, mereka mengajar menyembah Allah dengan cara satu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Ya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Kadang-kadang ada tarekat tertentu bangun tengah malam, saya dikirakan cuplikannya begitu. Lalu disuruh wirid tertentu, lalu kayak orang kesurupan, teriak-teriak. Ya. Nggak pernah dalam Islam ini aneh-aneh kan itu. Islam nggak ada aneh-aneh teman-teman sekalian. Jelas kok ibadah kita. Jangan lakukan hal-hal yang membuat orang lain juga a priori dengan Islam. Ya, orang menganggap Islam itu tidak benar, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Apakah yang dimaksud dengan sufi? Sufi itu dari sufi itu orangnya. Tasawuf adalah masdar dari tasawwafa. Tasawuf itu adalah pembersihan hati. Karena itu bukan dari kalimat bahasa Arab ya. Tasawuf itu intinya ilmu untuk membersihkan hati. Tadi disinggung juga sama Ustaz Ja'far bahwa ilmu untuk membersihkan hati agar tidak dengki, agar semakin tawakal. Yang kita pelajari di sini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan ilmu nganang-nganai, bisa terbang, nggak makan, ini bukan itu, biar ditusuk ndak, bukan itu, ndak dipenggal lehernya apa? Dipenggal ditusuk pisau ndak luka, bukan itu. Ilmu tasawuf itu ilmu membersihkan hati agar tidak dengki, tidak dendam dan sebagainya. Tasawuf. Sufi itu bukan dari bahasa Arab ya, dalam bahasa. Sehingga para ulama-ulama mendiskusikan lafadz dari asal lafadz apa. Intinya ilmu tasawuf ilmu yang membersihkan hati. Yang mengingkari ilmu tasawuf adalah orang mengajak ngotori hati. Gitu saja kaidah. Kemarin ingat masalah identitas harus kita berani menjelaskan. Jangan ragu duduk di mana saja. Kami pun biasa kalau diskusi di Jakarta di ini, kami selalu menyebutkan identitas dulu. Kami adalah Muslim ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah. Tasawuf harus diikutkan. Karena ini ada orang memusuhi tasawuf, ini orang bingung. Lah kok tasawuf dimusuhi? Oh katanya tasawuf itu yang macam-macam mengatakan Allah dalam dirinya. Itu bukan tasawuf, itu ahli hulul. Mengatakan Allah ada dalam dirinya. Ini kan nggak benar. Tasawuf udah ngajari. Tasawuf itu yang tulis Imam Ghazali, bersihkan hati. Bid'ah itu hidayah yang kita ajari. Ada selama ini pelajaran di majelis ini agar kita ngaku Tuhan, aku adalah Allah. Ada nggak? Nggak ada. Jadi tasawuf itu adalah benar, hak. Dan tasawuf tidak ada macam-macamnya. Tasawuf satu. Ada pun penjahat tasawuf macam-macam. Ada orang rusak ilmu tasawuf, ada. Yaitu orang yang ngaku katanya ahli tasawuf, padahal dia orang yang pengen merusak tasawuf. Tarekoh adalah bagian daripada cara menempuh ilmu tasawuf. Adapun kalimat tasawuf itu sendiri ulama berbeda pendapat, ada dari 5 bahasa, 5 sumber ya. Ada yang mengatakan tasawuf dari kata suf. Suf itu adalah wal itu baju keras, baju kasar. Biasanya hanya digunakan oleh orang-orang yang jauh dari kelezatan dunia. Kenapa disebut seperti itu? Karena umumnya ahli tasawuf itu adalah jauh dari urusan dunia. Suf. Ada yang mengatakan dari kata sofa, bersih. As-sofi, hati yang bersih ya. Maka sofi, jernih. Ahli tasawuf selalu menjernihkan hati. Ada yang mengatakan tasawuf yang ketiga dari kata sof. Sof itu barisan itu. Karena ahli tasawuf itu biasanya senang kalau sholat paling depan ya. Sof ya. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata ashabus suffah. Di zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang hidup bersama Rasulullah, meninggalkan rumah keluarganya ternyata hanya untuk bersanding dengan Nabi Muhammad di suffah, pinggiran samping masjid Nabi Muhammad, agar mudah melakukan ibadah. Dia orang yang hanya berjuang untuk ibadah, maka itu hasbus suffah. Ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata itu. Ada yang mengatakan diambil dari bahasa Yunani ya, sopos ya. Sopos itu adalah bijaksana ya, filosofis ya. Sopos itu bijaksana atau hikmah ya. Ahli orang
biasanya ahli tasawuf itu omongannya bijaksana ya, filosofis ya, filos dan sopos ya. Sopos itu adalah kebijaksanaan. Jadi orang ahli tasawuf ini adalah masalah segi bahasa, tapi la musyakhata fil istilah, jangan diributkan istilah dari manapun asalnya. Yang penting istilah tasawuf itu adalah istilah bahwa bagaimana membersihkan hati. Adapun dalam Islam maknanya adalah tazkiyatun nafas, membersihkan hati, atau tathhirul qulub, membersihkan hati. Akan tapi kami tetap konsekuen, tetap ingin mempertahankan istilah tasawuf, tidak ingin merubah dengan kalimat tazkiyatun nafas, ilmu suluk, tidak ingin. Kenapa? Sudah terbiasa mengakar. Ulama-ulama dahulu itu kalau pengen menyanjung gurunya dengan sebutan sufi. Kalau kita tinggalkan, orang lupa dengan istilah ini, sementara ada penjahat-penjahat yang mencaci maki ahli tasawuf. Akhirnya apa anak kita? Ya Allah, bapak saya sufi, kacau ini. Jadi tetap tolong biasakan dengan kalimat tasawuf, sufi, tasawuf, sufi, tasawuf, sufi. Karena apa? Ini sudah mengakar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya sanad hadis, di saat beliau pengen menyanjung gurunya disebut dengan sufi, sufi, sufi. Jadi kalimat sufi sudah mengakar. Maknanya adalah ya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Ustadz tentang firqah batiniyah sufi? Mohon penjelasannya ya. Batiniyah ya, atau sufi ya. Kalimat sufi sendiri itu kalimat yang apa namanya? Tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman para sahabat. Sehingga akhirnya kalimat sufi itu pun diperselisihkan karena sufi ternyata nisbah kepada apa? Ada yang mengatakan nisbah kepada sufah karena para sahabat dulu tinggal di sufah, di bagian belakang Masjid Nabawi ya. Bukan dalam masjid tapi apa namanya? Mulhak atau tambahan bagian belakang, mereka tinggal di situ sehingga disifati dengan sufi. Tapi ini salah kata para ulama, karena kalau maksudnya sufah harusnya sufi bukan sufi ya. Ada yang mengatakan nisbah sufi kepada suf yang terbuat dari orang-orang dahulu suka pakai baju dari kain wol dan mereka dikenal ibadah, ahli ibadah sehingga disebut dengan sufi. Yang jelas tidak ada pendapat yang kuat dan tegas tentang masalah ini dari mana asal muasal kata sufi. Tetapi kalimat sufi sendiri karena tidak ada definisi yang tegas dan banyak orang mengaku mereka sufi, maka kita lihat apa maksud Anda dengan perkataan sufi. Kalau maksud Anda sufi artinya orang yang rajin beribadah, zuhud, menjauhkan diri daripada dunia, tidak tenggelam dengan dunia, tidak masukkan dunia dalam hatinya, maka kita mengatakan para sahabat semuanya sufi kalau begitu. Para sahabat semuanya apa? Sufi, dan imamnya sufi adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu maksudnya, orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia, maka itu sufi yang benar. Tapi kalau maksudnya sufi artinya punya akidah tersendiri, toreko sufi ini beda dengan toreko ini beda lagi dengan toreko ini, maka lihat dulu akidahnya seperti apa. Ya, seperti ada toreko sufiyah yang meyakini bahwasanya Nabi masih hidup, bisa bertemu dengan siapa saja. Nah, ini enggak benar berarti dari sisi ini, ya. Seperti itu ya. Jadi atau toreko sofia punya ibadah tertentu yang torekot lain nggak ada yang tahu. Ini ibadah khusus yang tahu cuma torekot ini. Ini nggak benar seperti ini. Islam itu untuk seluruhnya, bukan untuk satu torekot saja. Ya. Jadi intinya tidak bisa kita vonis secara mutlak. Maka kita bilang maksud Anda dengan sufi maksudnya bagaimana? Terus tarekat yang bagaimana akidahnya? Dengan jawaban seperti ini lebih selamat daripada kita bilang semua sufi sesat, ternyata ada maksud mereka sufi yang baik, sufi yang rajin beribadah, sufi yang rajin berzikir kepada Allah, maka itu sufi yang benar kalau begitu. Maka lebih baik kita jawab dengan tafsil maksud Anda sufi apa, terus bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, kita nilai per ibadah, kita nilai per akidah benar atau tidak, kita timbang di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi Ustaz ada menyebutkan tentang ma'rifatullah. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Apakah yang dimaksud adalah seperti yang difahami kaum sufiyah yang pada tingkatan-tingkatan tertentu mereka beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi tuntutan syariat atas mereka? Syukran. Nah, Masya Allah.
berkaitan dengan ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala, yang artinya mengenal Allah. Siapa sih di antara hamba-hamba Allah yang paling mengenal Allah? Siapa jemaah? Anda kasih hadiah. Iya, orangnya Nabi Muhammad. Tapi nggak apa-apa, Anda kasih hadiah. Tapi sifatnya orang ini gimana? Di antara umat Islam siapa yang paling mengenal Allah? Ulama. Kirim ke sana. Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi seorang hamba yang mengenal Allah semakin takut kepada Allah. Kalau di beberapa ajaran sufi yang nyeleneh, yang mereka kalau sudah sampai dikatakan ma'rifat nggak sholat, ada di kampung saya itu ada orang tukang bikin kompor, dia udah nggak sholat. Ketika ditanya sama sohib, mas kenapa nggak sholat? Makomnya udah beda kita, makomnya udah beda. Jadi dia sudah nggak wajib sholat. Subhanallah. Tadi disebutkan orang yang paling kenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Maka kau akan lihat orang semakin kenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tinggalkan yang syubhat, bahkan yang mubah-mubah dia tinggalkan karena dia takut masuk kepada yang haram. Itu orang yang kenal kepada Allah. Tapi kalau ada orang mengaku kenal kepada Allah lalu nggak sholat, kesian itu orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Ketahuilah aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sholat, Nabi puasa. Pernah Nabi nggak puasa? Ada orang-orang dulu di kampung itu nggak sholat Jumat. Habis sholat Jumat dia keluar dari rumahnya. Pak, kok nggak sholat Jumat? Makomnya beda. Ana sholatnya di Masjidil Haram. Padahal di Indonesia jam 12, di Masjidil Haram masih jam 8 jemaah. Iya. Di Indonesia jam 12, di Masjidil Haram jam belum sholat Jumat, tapi dia mengaku udah sholat Jumat. Maka kita bingung gitu. Itu termasuk talbis iblis ya. Maka perlu diingat, yang dimaksud dengan ma'rifatullah adalah mengenal Allah dengan asma'nya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayatnya, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat ciptaannya. Yang ketika melihat rembulan, nih antum kalau ngelihat rembulan hilal ya, ngelihat hilal ketika muncul, masuk ke bulan Safar, masuk ke bulan Rabiul Awal, baca doa apa? Mana kasih hadiah? Nih, kita mau lihat orang-orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini membacakan bahwasanya hamba-hamba Allah itu mereka senantiasa bertadabbur, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa doa kalau melihat hilal? Masa semasjid nggak ada? Jamaah kanan. Oh, bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wallah, ana baru dengar ini Pak bacaannya itu. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah Bapak itu. Doanya itu antum cari itu nanti. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini orang ketika melihat hilal dia mengatakan, ya Allah, jadikan awal rembulan ini mendatangkan berkah dengan keselamatan, dengan keimanan, dengan Islam dan keselamatan, dengan berkah ya Allah. Lalu dia mengatakan kepada bulan, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.
Di sini dia tumbuhkan, kau itu ciptaan Allah, engkau tidak layak disembah. Maka para jemaah, orang yang kenal sama Allah dari ayat-ayatnya, setiap dia melihat sesuatu, subhanallah. Antum kadangkala ngelihat lalat, antum tangkap tuh lalat tuh, terus ngomong sama anaknya, nak, kau lihat nih lalat, nak. Andai kata seluruh penduduk dunia berkumpul untuk menciptakan lalat, nggak ada yang bisa, nak. Nggak ada yang bisa, nak. Cuma Allah yang bisa menciptakan. Ini orang yang kenal sama Allah, melihat sesuatu ingat sama Allah, karena dalam semua ciptaan Allah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika antum jalan hujan, kena tanah baju antum, atau ngelihat sandal antum banyak lumpurnya, antum lihat, ya Allah, ini bahan ciptaanku, aku tuh diciptakan dari tanah. Cuma kita ingat dengan kebesaran Allah Jalla Jalla. Itu yang dimaksud dengan ma'rifatullah yang sebenarnya, sehingga orang ini semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin banyak ibadahnya. Itu orang yang kenal sama Allah. Tapi kalau orang mengaku kenal sama Allah lalu tidak sholat, karena sudah tingkatannya berbeda, wallahu a'lam bishawab, kayaknya harus diobatin itu orang, jemaah.